only ya, ada area terakhir dia belum mampu buat momentum ya, area terakhir, kemudian lalu dia ke atas untuk mencoba membagi entry ya di Mahi. Oke, turunkan ke weekly. Nah, jika nanti price di monthly akan bagi entry di Mahi, maka ini paling tidak weekly ini akan ke EMA 50 minimal dan maksimalnya di ekstrim untuk melanjutkan perjalanan yang turun ke bawah dari monthly ya. Oke. Jadi kita dapat clue-nya di sini. Nah, ketika sudah dapat clue-nya, kita tinggal ikut arah marketnya. Nah, di sini ada momentum terakhir yang sudah bagi entry di EMA 5 low. Nah, kemudian turun lagi ke 4 pun sama. Di sini ini adalah bagi entry ketika daily di EMA 5 low, dia rejection di low BB dan ada kenaikan. Nah, poinnya bukan di sini ya, poinnya nanti ini di sini. Nah, dia satu ini poinnya. Ini kenaikan ini untuk melengkapi monthly ya, monthly. Jadi weekly mau ke EMA 50 maksimal ekstrim, maka dia akan ke atas. Sekarang setelah dia ada momentum terakhir, dia coba bagi entry di sini. Oke, coba kita tandai bagi entry di EMA 510 low. Sebelah sini ya. Kita turun. Nah, di sini dia sudah ada rejection ya, rejection EMA 50 dan sekarang dia mencoba lagi untuk membagi entry di sini. Oke. Dia mencoba lagi bagi entry. Nah, ini sebenarnya sudah naik ini tadi ya. Ini sudah naik ini dari sini. Nah, tapi kemudian dia turun lagi, dia coba bagi entry lagi di sini sekali. Oke. Kita cuma tinggal follow aja. Hai, terlambat. Oh, belum. Oke, tunggu aja. Kalau misalnya dia close begini terus, akan coba buy dan akan layer lagi di bawah kalau ketika dia turun ke bawah untuk mengambil order buy. Berarti jaga-jaga di candle ini ya. Yang benar itu tadi deh, di sini, ketika sini tadi. Nah, saat dia break ini loh. Nah, saat dia break ini masuk. Ini ketika ini sudah turun layer sebenarnya. Tapi karena saya memanfaatkan ini, beda lagi, cara bacanya beda lagi. Di sini saya melihat ada candlestick arah kuku, arah. Dia belum mampu buat momentum ya, arah. Ketika arah sell, terus kemudian ada di sini tampak adanya EMA 50 di atas, kemudian disusul oleh mid BB dan disusul oleh berbagai MA di sini ya. Maka ini boleh dikatakan adalah downtrend. Oke. Ketika downtrend seperti ini terjadi yang ada arah begini, nah kebetulan ini harga ini lagi di atas, naik ke atas. Nah, ada apa ini naik ke atas begini?
apakah akan membagi entry di sini? Oke. Kita turunkan ke weekly. Di weekly pun sangat jelas ya. Di weekly pun sangat jelas pergerakannya dia. Nah, dia membentur mid dan ada persilangan di sini. Ini adalah re-entry dari week apa tuh namanya? Belum ada re-entry nih ya. Ini re-entry dari weekly semua ini. Nah, ini ada downtrend. EMA 50 berada di atas, disusul dengan adanya mid BB di bawah. Tetapi kita besarkan sedikit ya. Oh, rupanya di sini ada candlestick arah kuku ya. Jadi bacaannya ya kurang lebih begini. Ini adalah re-entry dari weekly. Re-entry dari weekly. Ya. Kemudian di sini ada candlestick arah kuku yang memberikan sinyal akan adanya perubahan tren. Perubahan awal ya. Bukan perubahan awal sih. Kalau candlestick arah ini awal, kalau ini arah yang lebih kukuh, berarti ada perubahan tren. Nah, rupanya perubahan tren ini kemungkinan besar dia akan naik ke sini untuk memberikan re-entry, kesempatan re-entry untuk monthly ya, dimana pertama kali atau ya diawali oleh rejection EMA 50 dan maksimal dia ekstrim. Tetapi ini kan weekly ya, weekly. Kemudian coba turunkan ke daily. Nah, kalau kita gambar awalnya ya, nah, ini kan momentum dia bagi entry, tetapi tidak mampu kan, dia tidak mampu bagi entry karena dia akan melengkapi ini re-entry dari monthly. Tapi kita lihat di sini ada apa di sini, tertahan di mana kira-kira? Rupanya di daily dia tertahan di EMA 50. Dia tertahan, dia sempat membuat ekstrim tapi tidak mampu untuk turun, dan dia akhirnya dia melanjutkan perjalanan naik. Ini continuation ya, dia naik ke atas. Nah, ketika naik ke atas di sini, ini ada perpotongan EMA 50 potong mid BB ya, ini disahkan sebagai zone ZZL. Nah, semua candle itu berada di atas dari mid BB. Ini berarti kesannya uptrend. Ketika dapat kondisi seperti ini, maka kita turunkan lagi di H4 untuk melihat. Nah, di H4 ini sempat terjadi ada re-entry dari daily. Nah, di sini re-entry dari daily-nya ya. Coba kita kasih gambar. Di sini coba kita kasih kotak. Ada apa di setup lubang ini? Setup lubang ini, nah, perhatikan ya. Dia ada di MA 5 low dari daily. Ya, sudah naik ini ke atas. Oke. Jadi sah ini sebagai re-entry dari daily. Nah, meskipun dia tidak menampakkan ekstrim atau apa di sini, ya, tapi dia ada penolakan di low BB. Nah, ketika dia naik, dia bagi entry pertama di sini. Ini bagi entry pertama. Nah, di sini bagi entry-nya dia yang pertama kali ya. Jadi karena ini H4, turunkan ke ini adalah tidak tampak ekstrim ya memang ya. Kemudian turunkan ke M15. Nah, di sini dapat ini. Di sini dapat ini.
ini re-entry dari H4. H4-nya udah bagi entry ya sekali ya. H4-nya udah bagi entry sekali. Kemudian saya turunkan time frame ke H1 tadi ya. Nah di H1 sini awalnya tadi begini, awalnya saya cuma pantau H1 itu ada ekstrim atau momentum sih. Kalau misalnya ada ekstrim itu dari re-entry mana sih? Nah, kebetulan ini kan momentum, tidak ada ekstrim. Maka saya lihat, oh di sini ada peluang ini, peluang untuk apa namanya scalping ya. Nah di sini tandai dulu, ini scalping. Turun ke M15. Nah, di M15 di sini dia buat ekstrim di sini. Ini ekstrim rejection M50. Nah, ini berarti pagi-pagi ya, pagi sekali. Terus karena ini re-entry H1 maka TF3-nya adalah M nya. Di sini rupanya dia. Maka kita tarik. Ini kalau scalping ya. Kurang lebih beginilah. Kalau scalping. Nah. Tetap ini Kambo Helopoi hit TP2. Nah, tetapi saya akan mencoba untuk kamuflase ya, pindah dari pelan-pelan pindah dari scalper menjadi swing. Kalau swing berarti dia re-entry daily ke atas ya. Nah ini kebetulan re-entry-nya nggak ada re-entry daily ke atas, ini re-entry H1, tetapi saya putuskan untuk tidak close posisi apabila dia hit SL di sini, tapi saya akan coba hold mengikuti iramanya H4. Misalkan ya, kalau di H4 saya kebanting, di H1 kebanting, kemungkinan dia akan lari ke sini kan, kemungkinan. Nah, dia akan bermain-main di sini nantinya dia akan bermain-main ke sini. Kalau misalnya re-entry H1 ini gagal, yang biasanya orang Malaysia bilang terlajak itu saya nggak ngerti apa itu artinya, tapi ya inilah, dia akan lari ke sini. Di sini nanti divalidkan lagi, oke masuk lagi. Jadi kita coba hold position untuk swing dengan target di sini. Targetnya nanti ke sini. Jadi nggak tahu berapa minggu ini baru sampai ke atas dia. Tetapi tidak tertutup kemungkinan dia kan bagi entry loh di bawah sini. Tidak tertutup kemungkinan karena ini kan candlestick arah koko. Kemungkinan dia akan turun ke sini untuk ambil entry untuk lanjut naik ke atas. Nah, jadi kalau sebagai trader swing itu jika terfloating sampai ratusan pips itu ya sudah biasa dia, tetapi butuh modal yang sangat besar ya untuk menjadi trader swing ini, karena tahu sendiri kalau misalnya ini dia mau bagi entry, dia turun dulu ke sini, berapa ini ngeri ini. Ya kan, ratusan pips masuk ini. Oke. Coba nanti dilihat lagi limit dia. Oke, nanti lanjut lagi ya sebagai contoh aja ini, contoh untuk trader swing ini, contoh. Saya sebenarnya juga ya kepingin sih kalau punya modal yang sangat besar, kepingin kan lebih santai ini ya kan? Lebih santai kalau trader swing ini. Oke, nanti lanjut lagi ya. Tapi kalau misalnya
saya hold misalnya. Misalnya. Masalahnya ini kalau sudah sampai capai TP1 ini di sini ya, di M5 sebagai tahap ketiga dia sudah capai TP1, TP2, misalnya jiwa 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 scalpernya itu meronta-ronta. Minta ditutup ini. Nah, soalnya kalau di weekly ini tidak tahu berapa minggu ini kalau dia baru naik. Itu pun kalau dia tidak bagi entry ya. Itu pun dengan catatan dia tidak bagi entry di sini loh. Kalau dia bagi entry terus naik lagi, tidak tahu bisa bulan ini, berbulan-bulan baru naik ke posisi sini. Ya. Oke. Ya itu dulu. Nah, newsnya ini nggak tahu positif atau negatif untuk USD, US dollar. Ya, tapi yang penting ini sudah mindsetnya ini untuk swing, jadi nggak apa-apa. Mau banting seberapa jauhnya itu nggak apa-apa, sudah ada kesiapan untuk swing memang. Ya kalau dilihat posisinya seperti hari ini, berarti dipastikan nginep ini ya.